Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau naikkan segala pujian, segala syukur kita hanya bagi Dia. Karena Dia Yesus yang layak. Terima kasih Tuhan. Karena segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita mau katakan, Yesus Dia pencipta kehidupan kami. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Yesus Dia yang layak. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Dia Yesus pemilik kehidupan kita, pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembah. Mari Bapak, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan segala pujian bagi Dia. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagi Dia, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Yesus, Kau Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Dia yang awal dan Dia yang akhir, dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi Yesus. Dia yang awal dan yang akhir. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya,
Yesus, Kaulah yang awal, Kau yang akhir dari kehidupan ini Bapa. Kami ucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami ucap syukur buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami mau bersorak, kami mau menyanyi, kami mau menyembah Engkau Bapa. Biar Engkau Allah yang disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Iya, puji nama Tuhan, luar biasa. Tuhan baik, apapun yang ada dalam kehidupan kita itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai bersungut dan mana. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita akan sama-sama belajar, karena bersungut itu adalah masalah pokok bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel tidak bisa masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Tuhan. Maksudnya orang-orang yang bersungut, sebagian besar mereka tidak masuk, hanya Yosua dan Kaleb. Termasuk Musa gagal juga masuk dalam tanah yang dijanjikan Tuhan. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Amin. Amin. Wow, ini Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat ya, karakter orang yang bersungut pertama kali adalah pembohong. Harus kita akui Bapak Ibu, pada waktu kita bersungut-sungut, sesungguhnya kita adalah pembohong. Seperti orang Israel ini. Kita sudah belajar ya mengenai sejarah bangsa Israel. Apakah mereka menikmati duduk diam menghadapi kuali berisi daging? Apakah mereka duduk diam makan roti sampai kenyang? Tidak. Tapi ini diungkapkan pada waktu dia bersungut-sungut. Jadi orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang kehilangan kesadarannya, sehingga dia lupa. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir itu karena mereka mengerang Bapak Ibu. Erangan mereka itu sampai ke Tuhan, dan kemudian Tuhan turun untuk menyelamatkan bangsa itu. Tidak ada hidup yang enak ketika mereka berada di Mesir. Jadi ketika mereka berada di Mesir, mereka dipaksa oleh pengerah-pengerah mereka untuk membuat batu bata dan lain sebagainya. Sehingga mereka merasakan hidup yang tidak enak sama sekali. Tapi ketika mereka itu merasakan ada kesempatan untuk protes kepada Tuhan, mereka berkata dengan cara membalikkan fakta, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging. Ya, memang subur. Mesir memang ada, tapi bukan untuk orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu dikerak-kerakan. Mereka sampai mengerang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan karena hidupnya ditindas.
Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari Mesir. Jadi Alkitab ini mencatat dengan detail kapan itu terjadi. Di padang gurun itulah bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Musa pada saat itu kan berada di istana, jadi tahu. Bahkan Musa membunuh orang Mesir oleh karena orang Israel ditindas. Jadi Musa tahu bagaimana kehidupan mereka. Tapi mereka protes kepada Musa. Lalu berkata kepada mereka, kalau kami mati di Mesir itu lebih enak. Kami duduk diam, makan daging, kemudian makan, ya ini kalau berisi daging, makan roti, apa itu kira-kira? Hamburger kan. Wah, ini zaman dulu sudah ada hamburger Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum makan hamburger kalah dengan orang Israel ini. Ya sekarang udah banyak itu ya. Silakan nanti habis ibadah ke mana McD ya. Ya, tolong WA saya, ajak-ajak, enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, inilah orang yang kalau sudah bersungut-sungut, kemudian dia melupakan kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu. Tidak ada satupun dari mereka, yang bersungut-sungut itu sampai kepada tanah yang dijanjikan. Hanya Yosua dan Kaleb. Dia yang memelihara. Musa juga bersungut-sungut sampai Musa berkata, Tuhan izinkan aku masuk sana. Dan Tuhan marah. Cukup, jangan katakan itu lagi. Begitu hebatnya ini bersungut-sungut. Jadi yang kita baca di dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan yang keempat ini adalah bersungut-sungut yang pertama itu dimarah. Tak lama setelah menaikkan pujian bagi Tuhan. Keluaran 15 ayat 21 sampai dengan 24 ketika mereka keluar dari Mesir kemudian berjalan sampailah mereka dimarah. Wah, ada air, mereka incipin ternyata pahit. Ketika air yang diincipin pahit itu kemudian mereka bersungut-sungut. Padahal sebelumnya mereka menaikkan pujian. Nah, kalau kisah di dalam 15 21 sampai dengan 24 itu Bapak Ibu baca, mereka keluar itu menaikkan puji-pujian pengagungan bagi Tuhan, Allah dahsyat dan lain sebagainya, pertolongan Tuhan sungguh hebat. Baru saja kemudian mereka berjalan menghadapi keadaan yang tidak baik, sampai dimarah, ada air mereka haus, kemudian mereka minum, ternyata pahit. Ya, ini pujian Bapak Ibu. Baru saja kita naikkan pujian kan. Keluar dari gereja ini kita berjalan di perjalanan sehari-hari. Jangan sampai kita seperti orang Israel yang baru saja memuji Tuhan, baru saja menaikkan pengagungan, kemudian mereka menemui keadaan rintangan dalam hidup, pergumulan dalam hidup, kemudian mereka marah, ya, bersungut-sungut. Saya kemarin agak sedikit konsentrasi fokus karena begitu banyak materi yang harus saya siapkan Bapak Ibu. Ya. Minggu ke depan ini saya harus ke Purwokerto, setelah itu saya harus ke Surabaya, dari Surabaya balik lagi Cilacap, ke Surabaya lagi karena diundang di Pasca di sana. Saya kemudian harus menyampaikan. Ketika saya mempersiapkan materi, diam sejenak, sulit Bapak Ibu ya. Saya tidak sepandai pendeta-pendeta lain yang begitu mudah menyusun. Saya tuh kadang-kadang muncul pertanyaan di dalam apa yang saya baca. Ini kenapa ya terjadi? Saya harus baca buku lagi. Ketemu lagi. Ini kenapa ya? Kenapa ya? Terus harus saya jawab itu. Di saat saya fokus ini kemudian ada telepon dari nomor yang tidak saya save di HP saya. Halo Pak Rudi, apa kabar? Iya halo, apa kabar? Saya kemudian nanya, mohon maaf ya, mungkin di antara Bapak Ibu ya, karena mohon maaf ya. Karena tidak saya sip, kemudian saya katakan, ini siapa ya? Aduh sombong banget, nggak di sip ya nomor saya. Iya ya maaf, ini siapa ya? Wah, saya lagi konsentrasi, kemudian digoda dengan pikiran, saya tutup itu.
Mohon maaf ya kalau ternyata itu Bapak Ibu ya. Saya bersungut-sungut saya. Akhirnya membuyarkan semua pikiran saya. Ya, apa sih salahnya kemudian? Oh saya ini Pak, oh iya ya sorry, saya belum nge-save ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya sepele tapi kemudian membuat kita gagal mempertahankan hidup benar Bapak Ibu. Saya tadinya pengen nelpon dia balik gitu ya, tapi saya udah keburu bersungut-sungut. Apa sih susahnya ngomong nama itu? Kemudian dia bulet-bulet dan lain sebagainya. Iya Pak, siapa Pak ya? Wah semu banget Pak Rudi. Langsung saya tutup aja. Kalau mungkin di antara Bapak Ibu ikut aku gitu ya, nanti setelah ibadah saya akan minta maaf Bapak Ibu. Iya, karena saya betul-betul aduh ini saya gagal. Padahal ya ini sudah saya susun materi ini ya, sudah saya susun. Kemudian saya tiba di materi berikutnya ada 5 materi yang harus saya siapkan, baru selesai 3. Aduh ampun ya, HP saya kemudian mati lagi. Ini saya pinjam HP-nya Mbak Bibi. Bukan berarti saya cerita ini ayo urunan ya boleh beli HP-nya, enggak Pak, itu enggak. Tapi itulah keadaan-keadaan yang membuat saya bisa bersungut-sungut, marah. Padahal kan nggak harus demikian. Sama seperti orang Israel. Bangsa mana yang Tuhan tunjukkan kuasanya sedemikian hebat? Nggak ada Bapak Ibu. Sama dengan kita loh. Kita mengenal Tuhan Yesus itu kemudian kita melihat begitu ajaib perbuatan-perbuatan Tuhan. Baru kemudian kita mengalami keadaan yang kecil saja, kemudian kita hilang ingatan, hilang kesadaran. Sama seperti orang Israel, lebih baik mati di Mesir, duduk diam menghadapi kuali daging. Kapan itu terjadi? Enggak pernah. Kita melupakan kebaikan Tuhan dan kemudian kita geser dengan kebohongan kita. Itu orang bersungut Bapak Ibu. Jadi ini persungutan pertama itu terjadi di Mara. Dan kemudian bersungut-sungut yang kedua di padang gurun Sin yang tak lama setelah menikmati kenyamanan di Elim. Kalau yang pertama tadi setelah mereka memuji Tuhan bersungut-sungut. Yang kedua Tuhan kemudian membawa mereka dari Mara kemudian berjumpa di Elim. Di Elim itu ada berapa Bapak Ibu? 12 mata air. Gak sampai di situ. Ternyata ada 70 pohon kurma. Mereka puas minum, puas makan. Setelah mengalami keadaan di Elim, berjalan. Sampailah mereka di padang gurun Sin ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah persungutan yang kedua setelah mereka mengalami keadaan hidup yang diberkati Tuhan. Berarti kalau kita memuji Tuhan, hati-hati, tetap kita jaga konsistensi hidup kita Bapak Ibu. Konsistensi loh, tetap dalam Tuhan, gak digoyahkan. Jangan seperti saya. Kemudian diganggu sedikit aja, aduh cengkel saya. Sopo sih Pak? Saya marah kemudian. Jangan Bapak. Bangsa Israel memuji Tuhan, bersungut-sungut. Ketemu di Elim, ketemu dengan 12 mata air. Ya, luar biasa loh Tuhan itu. Bangsa Israel keluar dengan 12 suku. Berarti disediakan 12 mata air. Artinya cukup. Berkat Tuhan selalu cukup bagi kita. Amin Bapak Ibu. Berkat Tuhan selalu cukup bagi kita. Menjadi tidak cukup karena perkiraan kalkulasi kita saja. Kok segini ya? Padahal itu Tuhan katakan cukup bagimu.
Jadi diberikan 12 mata air karena memang 12 suku. Jadi mereka cukup minum sepuasnya, cukup di situ. Baru saja menikmati kenyamanan hidup di situ, kemudian mereka berjalan, ketemulah padang gurun Sin. Bersungut-sungut lagi Bapak Ibu. Jadi ketika kita memuji Tuhan, hati kita konsisten. Aku mau mengasihi Tuhan. Ketika kita menikmati berkat Tuhan, hati kita konsisten. Jangan-jangan di depan ada batu sandungan, jangan-jangan di depan ada rintangan, tapi kita konsisten mengingat kembali kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati lewat berkat Tuhan tadi kan. Sementara orang Israel melupakan 12 mata air, melupakan 70 pohon kurma yang Tuhan sediakan. Dia mengambil pilihan lebih baik bersungut-sungut. Supaya apa? Puas jiwanya gitu. Orang yang bersungut-sungut itu plong. Plong bagi dia, bukan bagi Tuhan. Saya kemudian diem, ampuni saya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak cukup kita untuk menghitung berkat Tuhan. Terlalu banyak berkat Tuhan. Amin. Terlalu banyak Bapak Ibu. Tapi ketika bersungut-sungut itu hilang. Lupa. Mereka lebih baik memilih bersungut-sungut. Jadi bersungut-sungut. Kemudian bersungut-sungut yang ketiga itu di Masa. Mereka berjalan, kemudian sampailah di Masa. Masa itu dekat Horeb. Tak lama setelah menikmati makan mana dan daging. Makanya hari ini kan yang kedua, jadi bersungut-sungut yang kedua itu kemudian mereka diberi makan daging. Diberi makan mana. Daging dan mana. Pagi Tuhan kasih mana, kemudian Tuhan kirim burung puyuh, tinggal nangkap. Coba, siapa yang pernah berburu burung puyuh? Kalau bisa nangkap satu luar biasa. Ya, betul ya. Gesiknya luar biasa. Tapi karena Tuhan kirim dengan begitu banyak, mereka mudah menangkap sampai mereka kemudian makan. Pagi dikasih mana, kemudian siang, petang dikasih dengan daging, menikmati berkat Tuhan lagi, kemudian berjalan sampai di Masa. Di Masa. Di Masa nggak ada air. Mereka bersungut-sungut lagi. Sampai di Meriba mereka tidak ada, sampai di Meriba juga nggak ada air. Jadi Masa dan Meriba ini dua tempat yang berbeda Bapak Ibu. Jadi catatannya begini, Masa itu berarti mencobai daerah yang memang tidak ada sumber air. Sementara Meriba ada sumber air. Tetapi waktu mereka sampai di sana kering. Apa artinya Bapak Ibu? Perjalanan hidup kita ini, ya, kadang kita menganggap, itu ada air, itu ada mata air. Wah, kita jalan. Ternyata airnya kering. Atau kita berjalan memang gak ada mata air. Kita berjalan melelahkan. Sungguh Bapak Ibu, hari-hari demikian ini, hari-hari seperti kita berjalan di Masa. Gak ada air. Kering. Usaha susah. Kerja susah. Pengen apa ini? Sepertinya berat. Atau juga seperti ada mata air tapi gak ada airnya. Kedua-duanya sama Masa dan Meriba ini. Yaitu keadaan tidak ada air sehingga mereka membuat bangsa Israel haus. Ini adalah persungutan yang ketiga dan yang keempat Bapak Ibu.
Jadi pelajaran bagi kita ini Bapak Ibu. Jangan ambil sikap bersungut-sungut. Sebab orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang memutarbalikkan fakta. Sebenarnya kita menderita tapi kemudian kita katakan, aduh enak dulu ya, sebelum jadi Kristen enak saya. Tapi setelah jadi Kristen kok begini. Aduh enak dulu ya, saya tidak setia kepada Tuhan, jadi Kristen yang suam-suam bukan sama seperti orang Israel tadi itu. Memutarbalikkan fakta. Di Mesir lebih enak duduk diam makan wali dengan isi daging, makan roti. Tapi setelah saya mengikut Tuhan, setelah saya sungguh-sungguh, setelah saya melayani Tuhan, kenapa kok begini, kering? Akhirnya kita kembali. Lebih baik saya nggak berdoa, lebih baik saya nggak beribadah. Ternyata jauh dari Tuhan, kok nikmat, kok diberkati Tuhan, usaha lancar. Coba baca itu, Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Aku pengen seperti mereka. Aku pengen gemuk, aku pengen sehat. Aku pengen diberkati, mujur. Mujur kan diberkati Bapak Ibu. Aku pengen seperti mereka. Akhirnya apa? Langkah menuju kesetiaan, langkah menuju ketaatan Tuhan mulai kendor, diperlambat. Dan akhirnya seperti orang fasik. Mazmur 1 ayat 1 dan 2, coba baca. Mazmur 1 ayat 1 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh. Para pencemooh itu penghina Allah. Percuma kamu setia. Udah kayak saya aja lah, enak kok. Tuh lihat itu orang Kristen tuh lihat orang Kristen susah nyari rezeki. Tuh lihat orang Kristen sakit-sakitan. Mau seperti itu. Akhirnya kita seperti pencemooh, menghina Allah. Orang Israel itu menghina Allah. Lebih baik aku mati di Mesir duduk diam daripada sekarang aku keluar dalam tuntunan Tuhan. Gak ada air, airnya pahit, kemudian apalagi ada sumber air tapi kering. Sekarang coba lihat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami dalam kehidupan ini? Mungkin menemukan air tapi pahit. Mungkin kita masuk ke dalam padang gurun Sin tadi. Sampai kemudian kita berkata lebih baik mati di Mesir. Ada begitu banyak kejadian-kejadian dalam hidup kita seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi perbedaannya mereka mengambil bersungut-sungut, kita tidak Bapak Ibu. Ini yang saya maksud dengan konsisten itu Bapak Ibu. Enggak, aku percaya kok. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Gak mungkin lah Tuhan biarkan mati mereka kehausan, gak mungkin Bapak Ibu. Sebab Tuhan sudah tarik mereka keluar dari Mesir, kemudian dituntun. Gak mungkin kemudian dibiarkan mati kehausan, gak mungkin itu. Hanya karena ketidaksabaran, lebih baik bersungut-sungut. Dan akhirnya kemudian Tuhan marah di situ.
tidak ada satupun dari mereka yang masuk dalam tanah yang dijanjikan. Siapa mereka? Yang umur 20 tahun ke atas, orang-orang dewasa. Yang pada waktu keluar, berapa banyak? 600.000 orang. Mati semua. Hanya Yosua dan Kaleb. Kenapa hanya Yosua dan Kaleb? Supaya menjadi pelajaran bahwa iman Yosua, iman Kaleb adalah menjadi iman bagian kita. Mereka menghadapi persoalan yang besar tapi tetap melihat Allah kita besar. Itu loh, Yosua dan Kaleb berkata, kita sanggup, Allah kita besar. Itu loh. Apakah mungkin bangsa Israel mati kehausan? Apakah mungkin bangsa Israel mati kelaparan? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Tapi karena mereka memberontak, karena mereka bersungut-sungut, justru mereka mati karena persungutan itu. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa sungut-sungut yang ada di dalam Alkitab, sebelum saya sampai kemana ya, jadi ini baru untuk kita pelajari. Apakah yang akan kami minum? Mereka berontak kepada Tuhan. Apakah yang akan kami minum? Berbicara mengenai dahaga, kehausan, jiwa kita kering karena kita nggak minum. Ada di antara kita, Bapak Ibu. Ya, aduh, aku nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Kemudian kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Datang sama Tuhan, Bapak Ibu. Nanti sore Bapak Ibu kalau ada waktu, tolong sempatkan untuk bisa beribadah. Saya akan sampaikan mengenai anxiety. Nanti akan kita pelajari bagaimana kecemasan hidup itu. Apakah yang akan kami minum? Mengenai jiwa kita ini. Sama seperti perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini haus jiwanya, kering jiwanya. Dan Tuhan Yesus kemudian katakan, kamu kalau minum air sumur ini, haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Wah, mau dong, mau. Pikirannya perempuan itu adalah air seperti air ini. Mau dong Tuhan, mana airnya? Kamu kan gak punya timba. Maksud Tuhan Yesus adalah Roh Kudus yang akan diberikan kepada dia. Firman yang akan diberikan kepada dia itulah air kehidupan. Baru kemudian perempuan ini kemudian merasakan menemukan Mesias. Dan kemudian menceritakan ke seluruh kota. Dan seluruh kota itu datang kepada Yesus. Kehausan jiwa kita ini Bapak Ibu. Bisa disebabkan karena rutinitas. Bisa disebabkan karena hal-hal yang mengganggu kehidupan kita. Banyak doa yang tidak Tuhan jawab. Membuat kita haus. Membuat jiwa kita kering Bapak Ibu. Dan kemudian kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang kedua, hal makan. Keluaran 16 ayat yang ke-8. Apa yang kami makan? Berbicara apa ini? Kedagingan ini loh, kesenangan daging ini loh. Tadi saya baru cerita. Saya dulu waktu SMA ya, itu kalau sudah soal sepeda motor saya itu seneng. Banyak teman-teman saya, ayo Ruth, saya nggak pernah ada di rumah Bapak Ibu. Jalan naik sepeda motor, jalan udah. Kecelakaan sampai guling ya, Vespa saya itu sampai, saya lihat itu sampai mental karena kecepatan tinggi. Wah, kemudian belokan selip, kemudian saya mental itu, sini saya sobek. Itu SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kuliah di IPB ketemu sama orang yang seneng juga. Wow, makin gila lagi. Udah ke Sukabumi, jalan Sukabumi. Sampai pulang, saya sudah sampai pulang tidur dapat kabar, nggak taunya rombongan yang teman saya yang di belakang saya pikir sudah nyampe semua, nggak taunya kecelakaan, patah kakinya. Ya, saya senang.
Tapi begitu giliran ketemu dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya, dia nggak suka. Karena nggak suka maka saya ya udah. Aduh, kadang-kadang kalau saya ingin diajak, ya tapi ono iki sih. Kalau nuruti kedagingan, nuruti hal makan, nuruti daging, wah apa bodoh dengan istri saya. Wah, saya bisa ketemu. Tapi karena kedagingan ini loh Bapak Ibu. Enggak lah. Suatu saat diajak sama pendeta-pendeta. Pak Rudi, ayo kita ke Guci ya. Guci di Purbalingga sana. Wah, saya pikir ini pendeta-pendeta nggak mungkin ngebut kan ya. Ayo ikut. Kamu ikutlah. Ayo. Iya ikut. Istri saya ikut. Ternyata ya udah, waduh gatel tangan ini untuk ngegas. Gatel karena udah sekian lama. Tapi karena sama pendeta. Ya, lah dinikmati ayolah. Dagingan kan sama seperti itu. Bapak Ibu ketika menahan emosi, bikin marah, kedagingan ini yang harus dikendalikan. Itulah sebabnya hal makan itu berbicara tentang daging kita ini. Nah, kemudian musuh yang kuat menghadapi mengintai negeri. Ya, ini kisah mengenai mengintai negeri. Mereka kemudian bersungut-sungut, wah memang baik, negeri itu baik, berlimpah susu madu dan baik banget. Tapi ternyata penduduknya luar biasa ganas. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau berikan negeri ini yang demikian? Kenapa bukan tanah kosong? Tapi Yosua dan Kaleb berkata, memang penduduknya ya gede-gede, tapi kita punya Tuhan yang besar. Persoalan dalam hidup kita mungkin besar Bapak Ibu, yang membuat kita bersungut-sungut sama seperti orang Israel. Yang keempat, Bani Korah juga protes atas kepemimpinan Musa dan Harun. Dan dia berkata ya, ini saya singkatkan aja cerita ini. Bani Korah itu pelayan-pelayan Tuhan ya. Enak banget Musa jadi imam, aku juga bisa gitu. Harun jadi imam, aku juga bisa. Apa buktinya kalau engkau ditunjuk oleh Tuhan? Sampai begitu dia. Mereka bersungut-sungut. Matius 20 ayat yang ke-11. Tolong dibaca ini ya. Memperoleh tidak seperti yang dikira. Ya, Matius 20 ayat yang ke-11. Matius 20 ayat yang ke-11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Iya. Jadi di dalam Matius 20 ayat yang ke-11 ini, ketika mereka menerima upah 1 dinar, kamu kerja ya dari pagi sampai dengan sore, tak bayar 1 dinar. Oke, setuju. Ya, berangkatlah dia bekerja, menerima upah 1 dinar. Ternyata tuan kebun ini kemudian ketemu sama orang agak siang, jam 9 gitu. Kamu mau nggak kerja? Kerja ya di kebun saya, tak bayar 1 dinar. Wah, seneng dia kerja. Kemudian yang siang juga bayar. Kemudian ada yang sore sekitar jam 5 itu sore ketemu sama orang, kamu mau gak kerja? Tak bayar 1 dinar. Yang pertama tadi yang dari pagi sampai dengan ketika yang jam 5 menerima uang 1 dinar, pasti saya lebih banyak ini. Pasti lebih banyak. Begitu giliran dia, loh kok 1 dinar? Loh kan sesuai dengan perjanjian 1 dinar. Dia marah, dia bersungut-sungut karena dia mengira dia lebih banyak. Atau dia marah, dia bersungut-sungut karena memperoleh tidak seperti yang kita diinginkan. Halo Bapak Ibu, pernah gak Bapak Ibu mengalami keadaan ini? Menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian gimana bisa hidup? Yang diharapkan misalkan bantuan dari teman, saudara, ternyata nggak bisa mereka. Aduh, marah. Kembali Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ya sayang sekali waktunya sangat cepat ya. Di balik dari persungutan itu
kita sedang menyisihkan kuasa Tuhan. Enggak butuh Tuhan. Lebih memuaskan jiwa kita yang memberontak. Mari coba kita lihat. Sungut-sungutan yang kedua ini unik. Kenapa? Karena dia kemudian Tuhan beri mana. Nah, mana ini kemudian dipakai oleh Tuhan Yesus, dikutip oleh Tuhan Yesus sebagai gambaran dari diri dia, bahwa akulah roti hidup. Akulah mana. Dari sekian banyak persungutan tadi, ternyata yang persungutan yang kedua berbicara tentang aku mau minta makanan, apa yang akan kami makan. Dan kemudian Tuhan memberikan mana. Di dalam persungutan itu kemudian Tuhan memberikan mana. Ini unik Bapak Ibu. Karena mana itu berbicara tentang roti yang dari surga. Yohanes 6 ayat yang ke-30. Yohanes 6 ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ayat yang ke-30 tolong baca. Yohanes 6 ayat yang ke-30. Yohanes 6 ayat yang ke-30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ini kan sumut-sumut ya. Ya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ya. Yang dia tahu kan Yesus anak Yusuf. Yesus tukang kayu. Yesus tinggal di Nazaret. Yang dia tahu begitu. Saudara-saudaranya Yakobus, Yudas, saudara-saudaranya kita kenal. Makanya mereka menolak. Sekarang saya pengen percaya kepadamu, tapi tandanya apa? Ini persungutan. Sama seperti orang Israel pada waktu itu bersungut-sungut dan kemudian Tuhan jawab tentang mana. Sekarang orang-orang itu bersungut-sungut tentang Yesus dan kemudian Tuhan Yesus katakan, nenek moyangmu makan mana dan mati. Akulah mana yang dari surga yang sesungguhnya. Ya, yang tadi dibaca ayat 35. Dikatakan kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di balik persungutan orang Israel ada jawaban Tuhan. Ya, ini orang Israel Bapak Ibu ya. Di balik persungutan orang Israel ada jawaban Tuhan. Saya tidak ingin membawa Bapak Ibu sama seperti orang Israel. Di balik persungutan saya ada jawaban. Kalau gitu lebih baik aku bersungut-sungut, pasti ada jawaban Tuhan. Bapak Ibu bukan orang Israel. Lebih baik kita konsisten. Perjalanan hidup orang Israel adalah pelajaran bagi kita. Tapi bukan berarti kita nyontoh hidup dia. Tuhan kasih kok. Oke, kamu pengen apa? Pengen makan. Ya, pagi-pagi keluar ya, ambil segomer. Tuhan kirimkan. Mana? Mereka kemudian memungut sesuai dengan jumlah keluarga. Jadi kalau ada keluarga itu jumlahnya 6, ya 6 gomer. Kalau jumlah keluarganya ada 1, ya 1 gomer. Maka disebutkan ada yang sedikit, ada yang banyak. Itu karena dihitung dari jumlah keluarga. Nggak lebih, nggak kurang. Cukup. Jadi di balik persungutan orang Israel, kemudian mereka berseru-seru. Ada Musa yang sebagai penyambung antara umat Israel dengan Allah yang kemudian Tuhan jawab. Jangan kemudian kita bersungut-sungut, kemudian Tuhan memberikan jawaban. Memaksa Tuhan lewat persungutan. Nah, akulah roti hidup.
Bapak Ibu dan Saudaraku. Jadi mana itu beberapa sebutan yang menarik ya. Disebut mana, disebut juga gandum dari langit gitu ya. Disebut gandum dari langit. Disebut juga roti malaikat, disebut juga roti dari surga. Semuanya menunjukkan tentang Yesus. Jadi ketika kita menghadapi keadaan seperti tadi di padang gurun, tidak ada air, mungkin ada air tapi tidak ada sumber air tapi tidak ada airnya, atau kita menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan bersungut. Pasti ada jawaban dari Tuhan. Orang Israel bersungut ada jawaban, tapi bagi kita tanpa persungutan ada jawaban dari Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ini mana roti hidup. Dibaca ayat 31 sampai dengan 35, ya. Tolong dibaca. Yohanes 6 ayat 31 sampai dengan 35. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Ya, tentu Tuhan menunjuk pada dirinya. Bapak Ibu Saudaraku, dalam diri kita sudah ada roti dari surga. Amin. Sudah ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah ada dalam diri kita ini. Kita puas Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan kamu tidak akan lapar dan haus lagi. Yang membuat kita lapar karena keinginan kita. Yang membuat kita lapar dan kita haus karena kita berjalan menurut kekuatan hidup kita. Bagian terakhir ini, bekerjalah bukan untuk makanan yang binasa, melainkan dalam tanda petik bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi bekerjalah itu artinya hiduplah dalam kasih karunia Allah. Dia adalah mana yang datang dari surga, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dia sudah ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Untuk apa kita bersungut-sungut? Karena Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Ampunilah kami Tuhan ketika kami lepas kendali dan tidak dapat menahan emosi kami sehingga kami bersungut-sungut kepada Engkau Tuhan. Sekalipun akhirnya Engkau memberkati, tapi tetap Tuhan, itu adalah satu tindakan kami yang salah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau perbaharui terus hidup kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk kami mampu melakukan pesan-pesan yang datang daripada Engkau Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Bapa. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, Anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia menyertai kita dalam rumah tangga kita. Dia memberkati kita di dalam usaha pekerjaan kita. Dia memberkati kita di dalam kehidupan seluruh keluarga besar kita. Dimanapun mereka berada, ada di dalam kuasa Tuhan. Jauh dari segala mara bahaya, jauh dari segala sakit penyakit, jauh dari segala tipu daya iblis. Dan Tuhan memakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih, hormat kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Yesus, Kaulah pujian bagi Yesus, Dia yang awal dan yang akhir. Kaulah